Istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, untuk pertama kalinya muncul di depan publik sejak kasus tewasnya Brigadir Yosua muncul ke media. Minggu malam, Putri Chandrawati mengunjungi sang suami, Irjen Ferdy Sambo, di Makobrimob Depok. Meskipun tidak diizinkan masuk dan bertemu sang suami, tapi Putri Sambo menyebut dirinya akan terus mendukung sang suami dan ikhlas menghadapi situasi saat ini. Saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa agar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Mantan Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo sejak Sabtu 6 Agustus lalu menjalani pemeriksaan di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat selama 30 hari ke depan. Kadif Humas Polri Irjen Didi Prasetyo menyampaikan Irjen Ferdy Sambo diduga melanggar etik terkait olah TKP kasus kematian Brigadir Yosua. Irjen Ferdy Sambo dan 3 perwira tinggi Polri lainnya diperiksa di tempat khusus yang disiapkan di Makobrimob Kelapa II. Total ada 10 polisi yang sudah diperiksa Inspektorat Khusus atau IRSUS untuk mengungkap pelanggaran etik penanganan kasus kematian Brigadir Yosua. Dari IRSUS menetapkan bahwa Irjen Pol FS diduga melakukan pelanggaran terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalan di dalam olah TKP. Oleh karenanya, pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Korbrimop Polri. Menko Polhukam Mahfud MD ikut berkomentar mengenai status mantan Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo yang menjalani pemeriksaan di Makobrimob. Mahfud menyebut Sambo tidak hanya melanggar etik terkait penanganan TKP, tapi juga terkait hukum pidana, karena termasuk menghalangi penegakan hukum atau obstruction of justice. Situasi begini kok misalnya CCTV-nya dicopot, kenapa gerendel-gerendel pintu itu diganti, kenapa isi lemari dari pemeriksaan TKP yang pertama dengan pemeriksaan TKP yang dilakukan oleh tim sus itu berbeda gitu. Itu sudah etik, tidak bisa mengamankan situasi gitu. Nah, itu etiknya di situ, tidak profesional. Kalau itu mau dianggap etik, tapi kalau dikaitkan pidana bisa itu obstruction of justice ya. Itu mau menghalang-halangi penegakan hukum, menghilangkan bukti, menghilangkan gerendel, menghilangkan noda-noda sehingga DNA-nya sama sekali tidak ketemu misalnya di TKP. Nah itu sudah tindak pidana, banyak pasal-pasal yang dikenakan ke situ gitu. Pemeriksaan Ferdy Sambo memiliki arti penting, terlebih lagi setelah 2 ajudannya yakni Barada Eliezer dan Brigadir Ricky Rizal ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, polisi sudah menetapkan 2 ajudan Ferdy Sambo sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Mungkinkah pelanggaran etik yang disangkakan ke Ferdy Sambo bisa berubah menjadi unsur pidana terkait kematian Brigadir Yosua? Kita bahas bersama mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Kabais TNI, Laksamana Muda Purnawirawan Soleman Ponto. Pak Soleman, selamat malam. Terima kasih telah bergabung di Kompas TV. Pak Soleman, hari ini kita melihat bahwa ada pemeriksaan terhadap Barada Eliezer dan juga Irjen Ferdy Sambo di Makobrimob yang langsung dipimpin oleh Wakapolri, terutama untuk Irjen Ferdy Sambo. Saya ingin bertanya, ini hal yang luar biasa, Pak Soleman. Ya, betul. Ini hal yang luar biasa. Betul, Pak Iman. Selamat malam dulu. Ya. Bahwa langsung Wakapolri yang melakukan pemeriksaan. Nah, masalahnya yang menjadi luar biasa di sini itu dipimpin oleh Wakapolri, tapi masih masalahnya masalah etik. Kalau masalah etik ini bisa berhenti di etik. Kenapa kok pertanyaannya itu mengapa tidak langsung dipidana? Tapi kalau hanya etik, bisa saja dia bebas, etik sudah selesai. Hanya sampai situ. Dan jangan dilupa, kalau pelanggaran etik itu tidak ada hukuman badan. Iya. Itu tidak ada. Paling maksimum itu adalah pemberhentian tidak dengan hormat.
Itu pun PTDH itu bisa dilakukan apabila ada keputusan pelanggaran pidana. Lah pidana aja belum sekarang. Kan Pak Mahfud sudah mengatakan bahwa etik dan pidana bisa jalan bareng-bareng. Anda mengkhawatirkan bahwa etik ini akan berhenti di sini, tidak akan berlanjut ke pidananya? Nah, itu yang saya khawatirkan. Dia bisa berhenti di etik saja, tidak ke pidana. Kalau memang sebenarnya kalau dia langsung ke pidana, itu etik otomatis ikut. Tapi kalau ke etik, belum tentu dia bisa ke pidana. Kalau nanti misalkan, oh ternyata tidak ada pelanggaran etik aja tidak ada, apalagi pelanggaran pidana. Tapi kalau dia langsung ke pidana, dari pidana sudah pasti etik itu bisa dilanggar. Oke. Nah, ini memang ada agak beda ini penegakan hukum. Tapi kan begini Pak Sulaiman, saya agak berbeda dengan Anda. Kalau seandainya pelanggaran etik itu kemudian diungkapkan jenisnya, maka di situ kan akan terbukti ada juga pelanggaran pidana. Misalnya saat ini Irjen Verdi Sambo diperiksa terkait dengan dugaan perusakan CCTV. Jika itu terbukti secara etik, maka itu juga pidana karena perusakan CCTV adalah obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan. Dan itu punya aspek pidana di KUHP. Iya, betul. Kenapa tidak langsung ke situ saja? Itu maksud saya. Kan bisa langsung. Kenapa harus masuk ke etik dulu? Karena kalau ke etik dulu, dia bisa berhenti di situ. Iya. Tapi kalau itu kan betul itu tadi. Itu terpenuhi unsur pidananya. Mengapa tidak langsung ke pidana? Itu dari pertanyaan. Pidana baru turun ke etik. Kalau di militer dari pidana kalau ringan sekali baru dia turun ke disiplin. Nah ini di Polri kan aneh. Kenapa dia harus ke etik dulu? Bisa berhenti dia di etik. Tidak ada kepastian dia ke pidana. Kenapa itu tidak ke pidana? Unsur-unsur pidana sudah terpenuhi. Ya langsung ke pidana saja. Kan tidak perlu ke etik dulu. Oke. Ini yang membuat masyarakat atau saya pun kebingungan. Mengapa kok hanya etik? Harusnya seperti apa? Bareng-bareng, etik dan pidana. Tapi kemudian disampaikan dugaan pidana juga sudah disampaikan. Dugaannya adalah ABC misalnya. Nah, kalau dugaan kenapa tidak langsung tersangka pidana? Apa yang disampaikan Pak Mahfud tadi itu sudah terpenuhi unsur-unsur pidana. Oke. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, langsung tersangka kan bisa. Oke. Kenapa harus berhenti ke etik dulu? Karena jangan lupa etik itu hanya buatan Kapolri, bukan buatan undang-undang. Beda dengan TNI. Di TNI itu KUHPM pidana militer dan KUHDM disiplin militer, dua-duanya diatur oleh undang-undang. Oke. Sedangkan untuk polisi itu hanya diatur oleh Perkap dan peraturan pemerintah, tidak diatur oleh undang-undang. Apalagi yang namanya kode etik, itu hanya peraturan Kapolri. Lah, padahal sudah tadi Pak Mahfud sudah sampaikan apa yang dilakukan oleh Pak Verdi Sambo sudah terpenuhi unsur-unsur pidananya. Mengapa tidak langsung ke pidananya? Kan itu pertanyaannya. Apa kecurigaannya? Apakah kemudian Irjen Verdi Sambo punya pengaruh yang sangat kuat di institusi Polri atau seperti apa? Nah, itulah kan dari awal saya bilang ada sesuatu yang disembunyikan kalau seperti begini kan selalu itu. Ini yang membuat orang bertanya-tanya. Kenapa ini unsur pidana sudah terpenuhi, kenapa tidak langsung saja ke pidana? Mengapa harus melewati kode etik terlebih dahulu? Kan itu. Kalau nanti misalkan di kode etik itu diputuskan itu di situ tidak melanggar kode etik. Apakah mungkin ke pidana? Nah, tidak mungkin. Iya kan? Tidak mungkin. Tapi kan apakah mungkin tidak melanggar kode etik dengan segala informasi yang sudah beredar saat ini? Lah, bisa saja, itu intern mereka kok. Kan nanti intern polisi, tidak ada yang dari luar. Kenapa tidak bisa? Bisa saja. Ada pengakuan Barada Eliezer yang baru misalnya? Nah, itu kan nanti kalau dipidananya dengan adanya sekarang, apakah itu ada dihubungkan atau tidak, kan kita tidak tahu. Karena sekarang judulnya kode etik tentang TKP kan? Okay. Bukan kode etik atau tentang pembunuhan, kan belum ke sana. Ya. Jadi pernyataan Pak Mahfud menurut Anda itu adalah pernyataan yang benar dan harus itu seolah-olah merupakan perintah bagi polisian untuk kemudian melakukan segera proses pemeriksaan terkait pidana Irjen Verdi Sambo. Jadi apa yang disampaikan Pak Mahfud itu sudah tidak perlu, dari kalau saya melihat itu tidak perlu ke etik, langsung ke pidana. Karena itu sudah terpenuhi unsur-unsur pidananya. Kenapa harus ke etik? Kan itu. Apalagi
ditahan sampai 21 hari. Penahanan badan itu judulnya memang ditempatkan di tempat yang Iya, iya. khusus. Tapi penahanan badan itu harus diatur oleh undang-undang, bukan diatur oleh peraturan pemerintah. Nah, ini ada agak beda ini. Memang aturan polisi ini sepertinya agak berbeda dengan orang sipil, berbeda dengan militer. Kalau di polisi itu saya lihat ada pidana umum, ada kode etik, ada peraturan tentang disiplin. Ada 3, coba. Di militer itu hanya 2, pidana militer, disiplin militer. Di umum hanya ada pidana umum dan disiplin. Polisi ada 3. Nah ini, karena 3 ini dan 2 ini disiplin dan kode etik tidak diatur oleh undang-undang. Di TNI disiplin ini diatur oleh undang-undang. Sehingga dengan disiplin itu boleh tahanan badan. Iya, iya. Karena dia turun Artinya undang, memang bukan ada polisi. kejanggalan di sini bahwa ketika ada dugaan soal perusakan CCTV misalnya, maka itu bukan sekedar soal etik tapi juga sudah pidana. Dan harusnya soal Ya. pidana, pesannya adalah kemudian harus langsung kemudian diproses apakah salah atau tidak dan lain sebagainya itu belakangan, tapi bahwa proses pidananya itu kemudian diungkapkan secara terbuka dan transparan. Ya, betul. Oke. Karena di kode etik itu tidak ada ancaman hukumannya, itu tidak ada. Ancaman hukumannya itu PTDH. PTDH, betul. Pemberhentian tidak dengan hormat. Dan PTDH itu bisa dilaksanakan apabila ada pidananya. Ya. Nah sekarang kalau pidananya belum ada kan bagaimana coba? Tidak ada hukumannya. Baik. Makanya pertanyaannya itu, mengapa tidak langsung saja ke pidana? Kan itu sudah terpenuhi unsur-unsurnya. Baik, tentu ini menjadi masukan yang menarik. Terima kasih. Laksamana Muda Purnawirawan Soleman Ponto, Kepala Bais TNI di tahun 2011. Terima kasih Pak Soleman. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam. Ya.